Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki matahari bersinar menerangi orang baik dan jahat. Segala yang bergerak dan merayap, Engkaulah yang memberi sinar kehidupan. Kami mohon, semoga kami semakin mengenal Putramu dan menerima belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kau menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi kudus. Atau dengan kata lain, saya selalu mengatakan bahwa tujuan daripada hidup kita adalah supaya kita menjadi sempurna adanya, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Itulah tujuan seluruh kehidupan kita dalam pesiaran kita di dunia ini, yaitu menuju kesempurnaan di dalam Bapa. Pada hari ini kita mendengar ajakan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel supaya mereka bertumbuh dalam kekudusan. Apa yang harus mereka lakukan? Pertama, mereka harus setia untuk melaksanakan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kedua, mereka perlu mendengar suara Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Allah bagi bangsanya. Ketiga, bangsa Israel menjadi umat kesayangan Allah karena bangsa ini setia melakukan perintah dan ketetapannya.
Kata kuncinya adalah jalan kekudusan bangsa ini ditempuh melalui kesetiaan untuk melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Kekudusan adalah milik kita juga ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan dan bukan jalan-jalan duniawi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menantang kita untuk mewujudkan jalan kekudusan atau kesempurnaan hidup dengan melewati pintu yang sempit. Yang dimaksudkan dengan pintu yang sempit adalah kita harus mengasihi Allah dan sesama dengan unik. Yesus membuka jalan-jalan kekudusan atau kesempurnaan kepada kita. Misalnya ketika ia berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih kita harus lintas batas. Musuh pun harus kita kasihi. Ini memang sangat berat. Musuh kok dikasihi. Di sini Yesus tidak hanya berbicara, tetapi melakukannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.